Halo semuanya, balik lagi bersama gue Sadrina Evanelia di Review of the Rest. Di episode kali ini gue akan ngebahas soal utak-atik ya, prediksi bagaimana sih bursa pembalap MotoGP 2027 nantinya. Meski masih di awal musim 2026 ini, tapi kasakusuk gitu ya, kemudian juga rumor ini sudah berkembang gitu di pedok MotoGP. Khususnya untuk kemarin setelah adanya launching dari 3 tim, yaitu ada Pramac Yamaha, ada VR46 Pertamina Enduro, dan juga ada Aprilia. Nah, kemarin ini kan kalau misalkan kita lihat di launching tersebut, para wartawan gitu ya, dan juga media ini mewawancarai dari tim manajer, kemudian juga ada bos masing-masing tim gitu ya, kemudian juga ada manajer dari para pembalapnya. Dan ini makanya muncullah sejumlah kasakusuk kemudian prediksi gitu ya terkait dengan bursa MotoGP pembalapnya di MotoGP 2027 gitu. Nah, kita pertama ya di sini tuh waktu kemarin memang ada Pramac Yamaha dengan bosnya ya Pramac Yamaha yaitu Gino Borsowi. Nah, kalau Gino Borsowi ini terkait dengan bursa pembalap MotoGP 2027, dia bilang membuka kesempatan dengan tangan terbuka, tangan lebar gitu ya untuk Jorge Martin supaya bisa balik lagi ke Pramac ya. Kalau misalkan memang nanti keputusannya Jorge Martin itu enggak akan diperpanjang sama Aprilia gitu. Karena waktu kemarin Massimo Rivola ini juga udah bilang kalau misalkan untuk Marco Bezzecchi dia tuh 100% yakin untuk memperpanjang kontraknya dengan Aprilia gitu. Tapi kalau misalkan untuk Jorge Martin ini Rivola masih mikir-mikir dulu gitu ya. Dia bilangnya ya udah Jorge Martin fixin dulu deh gitu ya, perbaiki dulu pemulihan gitu, baru nanti kita akan lihat bagaimana apakah akan tekan kontrak gitu ya untuk perpanjangan kontrak di MotoGP 2027 gitu. Tapi pada intinya kalau dari Gino Borsowi ini mengungkapkan gitu ya, kalau misalnya Jorge Martin mau balik lagi ke Pramac gitu seperti tim pabrikan di tahun 2024, ini Pramac juga terbuka lebar gitu. Nah, kalau bos VR46 alias VR46 ini ada Valentino Rossi ya. Valentino Rossi waktu kemarin di tim launchingnya bilang kalau di 2027 dia masih tetap akan bekerja sama dengan Ducati. Jadi ini pun juga udah membantah rumor yang belakangan ini beredar ya. Kalau misalkan VR46 itu dirumorkan akan pindah dari Ducati ke Aprilia. Nah, ini udah dibantah sama Valentino Rossi sendiri kalau di tahun 2027 VR46 ini masih akan tetap di Ducati gitu. Dan Rossi ini juga bilang kalau dia tuh udah punya pembalap ya untuk VR46 MotoGP 2027 nih. Tapi Valentino Rossi memang nggak secara terang-terangan bilang siapa yang akan menjadi pembalap VR46 ya untuk MotoGP 2027. Apakah memang dilanjutkan Fabio Di Gia atau Franco Morbidelli atau yang lainnya gitu ya. Kalau misalkan gembar-gembornya waktu kemarin kan memang Pedro Acosta gitu. Tapi ya kita lihat lagi nih Pedro Acosta bakal kemana. Kalau waktu di tahun 2025 Pedro Acosta itu memang disangkut pautin gitu ya sama VR46. Nah, sementara ini ada pernyataan yang mengejutkan gitu ya dari bos Aprilia Massimo Rivola. Dia bilang dia memprediksi kalau dia juga yakin Marc Marquez itu akan tetap stay di Ducati untuk MotoGP 2027. Tapi yang menggemparkan adalah rekan satu timnya Marc Marquez. Yang disebut-sebut sama Rivola itu adalah Pedro Acosta gitu. Bukan Pecco Bagnaia lagi gitu. Dan kalau misalkan Massimo Rivola ini bilangnya gini, saya yakin Marc Marquez akan tetap di Ducati. Dan Pedro Acosta udah bilang kalau dia ingin Ducati dengan segala cara gitu. Jadi menurut saya ini katanya Massimo Rivola itu adalah pasangan yang praktis udah jadi gitu ya untuk tim pabrikan. Nah, ini diungkap sama Rivola waktu kemarin diwawancara secara eksklusif dengan Moto.it ya di Milan saat launchingnya tim Aprilia gitu. Dan memang manajernya Pedro Acosta, Albert Valera ini juga sudah terang-terangan gitu kalau misalkan Pedro Acosta menginginkan tim pabrikan dan itu adalah Ducati Lenovo. Pedro Acosta di KTM juga sampai sejauh ini belum puas gitu ya atau menunjukkan kalau misalkan dia tuh bisa
menang gitu. Karena kan sejauh ini ketika Pedro Acosta di MotoGP dia belum pernah memenangkan satu kali pun balapan gitu. Dia hanya naik podium aja tapi belum pernah menang gitu. Dan sebenarnya untuk pernyataan Rivola ini soal Marc Marquez kemudian juga rekan satu timnya nanti Pedro Acosta di MotoGP 2007 di Ducati Lenovo ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jadi gue pernah menganalisis dan juga mengulas juga mereview dari Dream Team gitu ya, Dream Teamnya Red Bull. Kalau misalkan teman-teman bisa ngeklik di video di atas ini yang judulnya Dream Team Red Bull gitu. Marc Marquez dan juga Pedro Acosta akan di Ducati MotoGP 2027 gitu. Nah itu gue sempat bahas ini gitu karena pada intinya Red Bull itu menginginkan gitu ya adanya uh, tandeman antara Marc Marquez dan juga Pedro Acosta gitu. Karena kan memang dua-duanya ini sponsornya waktu kemarin Red Bull. Dan keinginan dari Red Bull ini untuk memasangkan Marc Marquez dengan Pedro Acosta itu udah dari tahun 2023 gitu. Ketika memang Marc Marquez dan juga Pedro Acosta ini pengen disatuin di KTM. Tapi di tahun itu di tahun 2023 itu nggak kejadian gitu. Marc Marquez kemudian juga Pedro Acosta di Ducati Lenovo 2027. Kok bisa gitu ya dengan Red Bull? Karena ini menurut dari Paulo Scalera di GP1 bahwa Red Bull ini akan menggantikan Monster Energy di Ducati Lenovo ya. Karena faktornya satu, kontrak Monster Energy ini dengan Ducati berakhir pada tahun 2025. Dan ini juga menjadi pertanyaan besar nanti yang akan menjadi sponsor utama dari Ducati Lenovo di launching besok nih 19 Januari 2026 ini juga akan terungkap gitu ya apakah Monster Energy akan lanjut kontrak dengan Ducati atau ada sponsor yang lainnya gitu. Nah, yang kedua faktornya adalah seperti yang kita tahu ya Red Bull ini memang sponsor pribadi, sponsor personalnya dari Marc Marquez dan juga Pedro Acosta gitu. Jadi bukan nggak mungkin Red Bull ini bisa bersama-sama gitu ya menjadi sponsor utamanya di Ducati Lenovo dan ini bergabung bersama Ducati Audi gitu dan mampu membuat Marc Marquez gitu ya untuk bertahan di Ducati gitu. Dan kalau misalkan secara kita lihat Pedro Acosta juga jadi pembalap KTM alias pembalap Red Bull gitu ya yang punya talenta yang cukup luar biasa gitu. Peningkatannya juga bagus banget kan di 2025. Mungkin karena motornya ini belum kompetitif gitu ya yang membuat Pedro Acosta bisa memenangkan balapan gitu. Dan karena ini makin berkembang gitu ya prediksinya, rumornya, jadi kayaknya ada utak-atik dan juga prediksi bursa pembalap MotoGP 2027. Jadi gue jelasin ya satu-satu ini prediksi dari Paulo Scalera. Pertama ini soal Marc Marquez. Marc Marquez ini adalah pembalap yang memang diincar sama semua timnya. Gimana enggak? Karena secara Marc Marquez ini udah 7 kali juara dunia MotoGP dan juga skillnya di atas rata-rata dari pembalap lainnya gitu. Marc Marquez ini diprediksi punya dua pilihan. Yang pertama stay di Ducati karena waktu kemarin kan Marc Marquez juga udah bilang kalau misalkan dia 80% ingin stay di Ducati, 20% lagi masih melihat-lihat lagi tim mana yang akan kompetitif di tahun 2027. Karena kan motornya ini juga udah berbeda kan dari 1000 cc ke 850 cc. Jadi ada riset lagi dan dia juga mencari-cari nih melihat-lihat mana nih tim yang bakalan kompetitif gitu untuk di mesin 850 cc. Dan pilihannya lagi untuk Marc Marquez selain dari stay di Ducati dan juga ada Honda. Waktu kemarin juga kita sempat bahas kenapa Honda akan menjadi pilihan dari Marc Marquez karena memang sejarahnya ya Honda dengan Marc Marquez itu kan udah lumayan lama gitu dan tentunya Marc Marquez ini juga pengen lagi balik ke Honda tapi dengan syarat tadi harus kompetitif gitu untuk motornya nanti di 850 cc. Nah, kalau misalkan untuk Pedro Acosta gitu ya, Pedro Acosta ini juga diprediksi punya dua pilihan. Kalau tadi kan dari Massimo Rivola itu diprediksi bakal ke Ducati Lenovo. Tapi sebenarnya Pedro Acosta ini punya dua pilihan yaitu ke VR46 atau VR46 dan juga ke Ducati Lenovo gitu. Karena waktu kemarin kalau di VR46 itu udah ada tawaran dari 2025 ya. Di musim 2025 aja memang sudah ada negosiasi dan juga kayak offering lah gitu dari Uchiyo ke Pedro Acosta dan mereka juga mengakui kalau misalkan mereka ini sempat ketemu ngopi bareng untuk menegosiasikan soal kontrak Pedro Acosta untuk kedepannya gitu. Nah, sementara untuk di Ducati Lenovo tadi juga udah kita bahas ya apa prediksinya dari Massimo Rivola dan juga terkait dengan sponsor Red Bull dan juga keinginan ataupun pernyataan dari manajer bahwa
Pedro Acosta ini menginginkan adanya tim pabrikan yaitu Ducati Lenovo. Nah ini kalau misalkan Marc Marquez jadi gitu ya rekan satu timnya Pedro Acosta atau mereka tandeman, lalu kemana Pecco Bagnaia gitu? Pecco Bagnaia apakah ditendang dari Ducati Lenovo atau kayak gimana gitu? Nah prediksinya ini Pecco Bagnaia mungkin akan ke VR46 karena memang kalau dilihat dari secara historinya gitu ya VR46 ini kan punya Valentino Rossi. Valentino Rossi ini juga punya kedekatan yang baik gitu ya sama Pecco Bagnaia dan Pecco Bagnaia ini merupakan VR46 Academy gitu. Jadi ya bisa jadi gitu kan ditampung gitu Pecco Bagnaia sama VR46. Tapi kalau misalkan nanti nggak terwujud ke VR46, Pecco Bagnaia ini diprediksi bakal ke Aprilia bareng dengan Marco Bezzecchi. Jadi waktu kemarin tuh bos Aprilia Massimo Rivola ini juga ditanyain ketika dia bilang prediksi Marc Marquez dengan Pedro Acosta bakal tandem di 2027. Kemudian ditanya lagi sama wartawan, ini terus Pecco Bagnaia kemana gitu ya. Nah ini Massimo Rivola dia bilang sambil senyum penuh teka-teki gitu ya. Rivola bilangnya untuk Pecco Bagnaia saya nggak akan ngasih tahu gitu. Tapi Pecco Bagnaia ini adalah pembalap yang memang diinginkan oleh semua pabrikan. Jadi diinginkan oleh semua pabrikan itu menjadi salah satu kode kali ya gitu. Apalagi Massimo Rivola ini punya senyum yang teka-teki gitu. Jadi dipersepsikan gitu ya Pecco Bagnaia ini bakal ke Aprilia gitu. Dan kalau itu pun juga baru asumsi ya. Jadi belum benar-benar ada kepastiannya gitu ya terkait dengan kontrak-kontrak ataupun prediksi-prediksi dari bursa pembalap MotoGP 2027 ini gitu. Nah waktu kemarin Massimo Rivola ini juga bilang bahwa dia udah yakin ya untuk memperpanjang kontrak MotoGP 2027 dengan Marco Bezzecchi. Tapi kalau misalkan untuk Jorge Martin dia masih mikir-mikir dulu gitu. Nah untuk Jorge Martin gimana gitu? Jorge Martin pilihannya dia kalau misalnya nggak lanjut sama Aprilia ya, pilihannya itu ke Yamaha dengan permak Yamaha karena tadi Gino Borsoi juga udah bilang ayo ini terbuka lebar gitu ya untuk Jorge Martin balik lagi ke permak Yamaha. Kemudian juga atau Jorge Martin pindah ke Honda gitu ya seperti yang dia inginkan di tahun 2025 kemarin karena kan memang waktu kemarin di 2025 sempat hot juga ya sempat panas juga antara Aprilia dan juga Jorge Martin. Jorge Martin itu memang pengen ke Honda gitu. Dan menurut dari Massimo Rivola juga kemarin dua pembalapnya ini Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin memang udah ditawarin ya sama tim yang lainnya gitu untuk MotoGP 2027 bahkan duitnya alias gajinya ini juga lebih gede daripada yang dikasih sama Aprilia gitu. Nah, kemudian ada Fabio Quartararo ya. Fabio Quartararo ini juga dirumorkan atau diprediksi bakal cabut dari Yamaha ke Honda gitu. Fabio Quartararo tapi kalau dilihat dari sepanjang 2025 kemarin dia kan memang mengeluhkan Yamaha gitu ya. Apalagi dia belum punya respon positif gitu terhadap Yamaha V4. Jadi kemungkinan dia akan pindah ke Honda. Tapi Quartararo ini juga masih melihat-lihat dulu di Honda itu karena masih keterbatasan finansial dan kemungkinan ini gaji yang akan ditawarkan Honda ke Fabio Quartararo ini nggak sefantastis yang ditawarkan sama Yamaha gitu. Nah sementara untuk Alex Marquez ini adem ayem aja, kayaknya dia akan tetap stay di Gresini dengan Ducati gitu ya. Karena Alex Marquez ini juga udah bilang bahwa dia tuh masih belum mau gitu ya untuk bisa menjadi rekan satu timnya Marc Marquez di Ducati Lenovo. Bahkan kalau katanya Alex Marquez, nggak apa-apa deh, gue stay aja di Gresini gitu. Tapi ya spek motor tetap pabrikan kan. Seperti yang terjadi di 2026 ini. Karena Alex Marquez akan pakai GP26 yang sama dengan Marc Marquez, tapi timnya ini nggak sama Marc Marquez. Itu masih tetap di Gresini. Lalu untuk Toprak Razgatlioglu ini juga masih bertahan di Pramac Yamaha ya. Karena kontraknya kan memang masih sampai tahun 2027. Sementara untuk rookie satunya lagi, Diogo Moreira, ini kontraknya dengan LCR Honda multi-year, jadi akan dilihat dulu apakah performanya bagus di tahun 2026 ini. Kalau misalkan memang oke dan juga dia kompetitif, bisa jadi juga Diogo Moreira ini bakal naik ke tim pabrikan ya untuk MotoGP 2027-nya nanti.
Dan untuk sementara pembalap-pembalap lainnya, kayak misalkan Enea Bastianini, Alex Rins, Joan Mir, Maverick Vinales, dan lain-lainnya ini juga masih menunggu gitu ya terkait dengan mana sih motor-motor yang kompetitif gitu di tahun 2027 dengan pakai mesin 850 cc. Nah, prediksi, rumor, dan juga utak-atik bursa pembalap MotoGP 2027 ini baru awalan aja ya guys. Jadi memang belum ada kepastiannya gitu dan ini masih cair banget, masih dinamis banget, apalagi baru mulai akan MotoGP 2026 ini. Jadi nanti tim juga akan melihat bagaimana sih performanya dari masing-masing para pembalap untuk MotoGP 2026 ini dan ini Marc Marquez akan menjadi man of the apa ya silly season gitu karena keputusannya ini juga terpusat sama Marc Marquez. Ketika Marc Marquez udah memberikan keputusan, nah itu baru kemudian tim pabrikan mau yang mana gitu, pembalap yang ini kemana gitu. Jadi memang udah kebuka tuh puzzle-puzzle dari bursa pembalap MotoGP 2027. Seperti kalau yang kita ingat-ingat waktu kemarin bursa pembalap MotoGP 2025 gitu. Ketika Marc Marquez udah menolak Aprilia gitu ya, dan dia akan tetap stay di dia pengen ke Ducati Lenovo. Nah, itu baru kemudian puzzle-puzzle dari MotoGP atau bursa pembalap MotoGP 2025 kemarin itu baru tuh tersusun rapi gitu. Nah, ini kayaknya memang Marc Marquez yang akan menjadi penentu gitu ya di bursa pembalap MotoGP 2027 nantinya. Pokoknya kita tungguin aja gimana kelanjutan dari bursa pembalap MotoGP 2027 ini, tapi menurut kalian kayak gimana? Apakah kira-kira akan terjadi nggak sih tandem antara Marc Marquez dengan Pedro Acosta di Ducati Lenovo pada MotoGP 2027 nanti? Ini komentar di bawah ya, jadi nanti kita akan berdiskusi di situ teman-teman. Segitu dulu untuk review After Race kali ini. Jangan lupa nanti tanggal 19 Januari 2026 akan ada launching dari Ducati Lenovo dengan Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia. Segitu dulu teman-teman, bye-bye.